Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Rahmah dengan NIM 2401301081 dari kelas 2E. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai case method dari mata kuliah aljabar dan linear dengan dosen pengampu Ibu Widya Astuti Alamsur MSc. Jadi, persamaan yang saya pakai pada case method kali ini adalah persamaan nomor 14 dan juga 15. Di mana persamaan 14 saya ibaratkan dengan A dan persamaan 15 saya ibaratkan dengan B. Untuk materi yang pertama adalah mengenai matriks dan operasinya, yaitu dengan soal AA ditambah B A transpose. Jadi yang pertama-tama kita kerjakan adalah A dikalikan dengan A dulu, yaitu cara pengaliannya adalah dengan baris pertama dikalikan dengan semua kolom-kolom yang ada di nilai A kedua. Jadi nanti hasil perkalian A kali A ini akan berorder 3 kali 3 karena nilai A berorder 3 kali 3 juga. Jadi berarti 1 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 5 dikalikan dengan 4 ditambah 4 dikalikan dengan 1. Selanjutnya berarti 1 dikalikan dengan 5 ditambah 5 dikalikan dengan 3 ditambah 4 dikalikan dengan 2. Selanjutnya dikalikan lagi dengan kolom yang ketiga, yaitu berarti 1 dikalikan dengan 4 ditambah 5 dikalikan dengan 1 ditambah 4 dikalikan dengan 3. Selanjutnya adalah kerjakan yang baris kedua lagi, kalikan dengan kolom-kolom, semua kolom yang ada di A, itu berarti 4 dikalikan dengan 1 ditambah 3 dikalikan dengan 4 ditambah 1 dikalikan dengan 1. Cara pengerjaannya sama saja. Lalu yang selanjutnya adalah kalikan baris ketiga dengan semua kolom-kolom yang ada di nilai A kedua. Jika sudah semuanya, lalu operasikan, yaitu 1 kali 1 kan 1, terus 5 dikali 4 kan 20, 4 dikali 1 kan 4, jadi saya tambahkan semuanya yang hasilnya akan menjadi 29. Terus untuk yang kedua ini hasil semuanya adalah 48, yang ketiga ini 20. Terus untuk yang baris kedua 18, yang ini 32, terus yang ini 16. Terus untuk yang baris ketiga hasil ini 15, yang hasil ini adalah 28, dan yang terakhir 12. Selanjutnya adalah mengerjakan yang B kali A transpose, dimana nilai A tadi sudah diketahui. Nah, maka untuk A transposnya adalah tukar baris matriks menjadi kolom. Jadi misalnya baris pertama akan menjadi kolom pertama di A transpose 1, 5, 4. Terus yang 4, 3, 1 jadi kolom kedua, dan yang 1, 2, 3 jadi kolom ketiga. Maka selanjutnya langsung kalikan saja B dikalikan dengan A transpose, sama caranya dengan cara yang tadi, yaitu dengan baris pertama di B dikalikan dengan semua kolom yang ada di A transpose. Nah, untuk hasilnya ini, yaitu 1 kali 1 kan 1, 5 kali 3, 15, 4 kali 2 kan 8. Jadi hasilnya adalah 24. Yang ini 15, dan yang ini hasilnya 13. Yang ini hasilnya 37. Terus yang ini hasilnya 33. Yang ini 20. Dan yang ini 35. Yang ini 25, dan yang terakhir adalah 18. Jika sudah mendapat hasil dari perkalian tadi, maka selanjutnya adalah menjumlahkan, yaitu kedua matriks ini bisa dijumlahkan karena berorder sama, yaitu dengan cara menjumlahkan setiap
tempat yang sama, yaitu contohnya seperti 31 ditambahkan dengan 33, 22 ditambahkan dengan 20, dan seterusnya. Maka hasil dari 25 ditambahkan dengan 24 adalah 49. 28 ditambah 15 hasilnya 43. 21 ditambahkan dengan 13 hasilnya adalah 34. Dan 17 ditambahkan dengan 37 hasil 54. 31 tambah 33 64. 22 ditambah 20 42. Lalu untuk yang 12 ditambah 35 hasilnya 47. 17 ditambah 25 42. 15 ditambah 18 33. Maka inilah hasil dari A kali A ditambah B dikalikan dengan A transpos. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai sistem persamaan linear dengan soal eliminasi Gauss-Jordan dengan 3 peubah. Jadi sistem persamaan linear dengan 3 peubah artinya kita mau menyelesaikan 3 persamaan dengan 3 variabel, biasanya X, Y, Z. Menggunakan teknik operasi baris untuk membuat bentuk matriksnya jadi sangat sederhana. Pertama-tama tulis persamaan dalam bentuk matriks atau buat matriks augmented-nya dulu. Seperti ini. Yang didapat dari persamaan di atas. Berhubung pada baris pertama kolom pertama sudah memuat satu utama, maka selanjutnya adalah membuat semua angka di kolom pertama selain baris pertama tadi menjadi 0. Untuk membuat 4 ini menjadi 0, maka ditambahkan dengan min 4 ya harusnya. Maka min 4 dikalikan dengan baris 1 yang ada angka satunya dan ditambahkan dengan baris 2 yang nantinya pada baris 2 ini akan berubah. Berarti min 4 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 4. Hasilnya adalah 0. Lalu min 4 dikalikan dengan 5 ditambah dengan 3. Hasilnya adalah min 17. Lalu min 4 dikalikan dengan 4 ditambah dengan 1. Hasilnya adalah min 15. Dan min 4 dikalikan dengan 13 ditambah dengan 7. Hasilnya adalah min 45. Lalu untuk membuat 1 ini menjadi 0, maka ditambahkan dengan min 1. Maka min 1 dikalikan dengan baris 1 yang ada angka satunya dan ditambahkan dengan baris 3 yang nantinya pada baris 3 ini akan berubah. Maka min 1 dikalikan dengan 1 lalu ditambah dengan 1 hasilnya adalah 0. Min 1 dikalikan dengan 5 ditambah dengan 2 hasilnya adalah minus 3. Min 1 dikali dengan 4 ditambah dengan 3 hasilnya adalah minus 1. Dan min 1 dikalikan dengan 13 ditambah dengan 20 hasilnya adalah 7. Selanjutnya buat satu utama pada baris kedua yang min 17 ini agar menjadi 1. Gimana caranya? Yaitu dengan cara dibagi dengan min 17. Maka 1 per min 17 dikalikan dengan baris kedua. Min 17 dikalikan dengan 1 dibagi dengan min 17 hasilnya adalah 1. Lalu min 15 dikali dengan 1 dibagi dengan min 17 hasilnya adalah 15 per 17. Dan min 45 dikalikan dengan 1 per min 17 hasilnya adalah 45 per 17. Lalu selanjutnya buat agar semua kolom 2 selain pada baris kedua tadi menjadi 0. Berarti untuk 5 ini menjadi 0 maka tambahkan dengan min 5. Jadi min 5 dikalikan dengan baris kedua
dan ditambahkan baris 1. Berarti min 5 dikalikan dengan 1 dan ditambah dengan 5 hasilnya adalah 0. Min 5 dikalikan dengan 15 per 17 ditambah 4 sama dengan min 7 per 17. Lalu min 5 dikalikan dengan 45 per 17 ditambah dengan 13. Hasilnya adalah min 4 per 17. Dan untuk yang min 3 ini dibuat agar menjadi 0 adalah dengan ditambahkan dengan 3. Jadi 3 dikali dengan baris 2 dan ditambahkan baris 3. Berarti 3 dikalikan dengan 1 dan ditambahkan dengan min 3 hasilnya adalah 0. 3 dikalikan dengan 15 per 17 ditambah dengan min 1 hasilnya adalah 28 per 17. Dan 3 dikalikan dengan 45 per 17 ditambah dengan 7 hasilnya adalah 254 per 17. Selanjutnya buat satu utama pada baris ketiga yang 28 per 17 ini agar menjadi 1, yaitu dengan cara dikalikan dengan 17 per 28. (17) dikalikan dengan 28 itu kan 476, berarti 476 dibagi 476 hasilnya adalah 1. Lalu selanjutnya 254 per 17 dikali dengan 17 per 28 hasilnya adalah 127 per 14. Lalu selanjutnya buat agar semua kolom 3 selain pada baris ketiga tadi menjadi 0. Berarti untuk min 17 per 17 ini menjadi 0, maka tambahkan dengan 7 per 17. Jadi 7 per 17 dikalikan dengan baris ketiga dan ditambahkan dengan baris 1. Berarti 7 per 17 dikali 1 tambahkan dengan min 7 per 17 hasilnya adalah 0. Lalu 7 per 17 dikalikan dengan 127 per 14 ditambah dengan min 4 per 17 hasilnya adalah 833 per 238. Lalu untuk membuat 15 per 17 ini menjadi 0, maka tambahkan dengan min 15 per 17. Jadi min 15 per 17 kali dengan baris ketiga dan ditambahkan dengan baris 2. Berarti min 15 per 17 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 15 per 17. Hasilnya adalah 0. Selanjutnya min 15 per 17 dikalikan dengan 127 per 14 ditambah dengan 45 per 17. Hasilnya adalah min 1275 per 238. Maka X-nya adalah yang ini, 833 per 238. Y-nya yang ini, min 1275 per 238. Dan Z-nya yang ini, 127 per 14. Jadi ini adalah hasil dari eliminasi Gauss-Jordan dengan 3 perubahan. Jadi untuk materi ketiga itu mengenai determinan dengan soal inverse matrix di mana determinan dicari menggunakan ekspansi ke faktor. Jadi untuk rumus inverse sendiri adalah inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint A. Jadi pertama-tama yang kita cari adalah determinannya menggunakan ekspansi ke faktor. Pertama-tama kita kerjakan yang baris pertama dulu. Yang ini. Jadi C11 maksudnya ini adalah baris pertama, kolom pertama. Dengan rumus min 1
1 ditambahkan dengan 1, lalu matriksnya adalah, untuk mencari matriksnya ini hilangkan baris dan kolom pertama, jadi sisa yang ini. Berarti 3, 1, 2, 3. 1 tambah 1 kan 2, jadi min 1 pangkat 2, 3, 1, 2, 3. Jika pangkatnya genap, maka hasilnya akan tetap positif, berarti hasilnya akan menjadi 1, 3, 1, 2, 3. Sama dengan 1, determinannya berarti 3 dikalikan dengan 3 kan 9, berarti 9 kurang 1 dikali 2, 2. Jadi hasilnya adalah 7. Selanjutnya berarti C12, yaitu baris pertama kolom kedua, dengan rumus sama yang seperti tadi, berarti 1 ditambahkan dengan 2, matriksnya hilangkan baris pertama dan kolom kedua, berarti sisa 4, 1, 1, dan 3. 1 tambah 2 kan 3, berarti min 1 pangkat 3, nah jika pangkatnya negatif maka hasilnya akan tetap negatif. Untuk determinannya berarti 4 dikalikan dengan 3 itu 12, 1 dikalikan 1 adalah 1, berarti hasilnya adalah min 11. Selanjutnya mengerjakan yang kolom ketiga, berarti C13, artinya baris pertama kolom ketiga. Untuk rumusnya sama seperti tadi, 1 ditambah 3, untuk matriksnya berarti hilangkan baris pertama dan kolom ketiga, berarti sisa 4, 3, 1, dan 2. 1 tambah 3 kan 4, berarti pangkatnya positif, yang hasilnya akan positif. Berarti hasilnya akan menjadi 1. Determinannya 4 kali 2, 8, 1 kali 3, 3. Sama dengan 5. Dari hasil ini tadi, maka determinan A-nya adalah cara untuk menjadi determinan ini. Lihat dari yang ini berarti dikalikan dengan hasil yang ini tadi, berarti 1 dikali 7 ditambah 5 dikalikan dengan min 11 ditambah 4 dikalikan dengan 5. 1 dikali 7 kan 7, 5 dikali min 11 min 55, 4 dikali 5 20, sama dengan min 28. Jadi ini adalah hasil dari determinan A-nya. Jadi langkah selanjutnya adalah mencari adjoint A. Untuk mencari adjoint A, terlebih dahulu cari dulu matriks kofaktornya. Ini kan sudah diketahui C11-nya, C12, C13, maka kita tulis terlebih dahulu. C11-nya 7, C12-nya min 11, C13-nya 5. Dan determinan A-nya ini min 28.
mencari kofaktor, kita tulis terlebih dahulu yang baris pertama tadi. Berarti 7, min 11, dan 5. Selanjutnya adalah mencari yang baris kedua dan baris ketiga. Kita kerjakan yang baris kedua terlebih dahulu. Berarti untuk baris kedua ini C21 yang artinya baris kedua kolom 1. Rumusnya sama seperti tadi, min 1, 2 ditambahkan dengan 1, matriksnya berarti hilangkan baris kedua dan kolom pertama. Berarti sisa 5, 4, 2, 3. Dua ditambahkan 1, 3. Berhubung ini hasil negatif berarti akan tetap negatif. Untuk determinannya berarti 5 dikalikan 3, 15. 4 dikali 2, 8. Hasilnya adalah min 7. Selanjutnya untuk yang kolom kedua yaitu C22 min 1, 2 tambah 2, matriksnya hilangkan baris kedua dan kolom kedua, berarti sisa 1, 4, 1, 3. Dua tambah 2, 4. Maka hasilnya akan positif 1. Determinannya 1 kali 3, 3. 4 kali 1, 4. Hasilnya adalah min 1. Selanjutnya untuk kolom yang ketiga, berarti C23 sama dengan min 1, 2 ditambah 3, matriksnya hilangkan baris kedua dan kolom ketiga, berarti sisa 1, 5, 1, 2. Min 1, 2 tambah 3, 5. Pangkatan negatif berarti hasilnya akan tetap negatif. Besar. Determinannya 1 kali 2, 2. 5 kali 1, 5. Sama dengan 3. Baris kedua sudah didapatkan hasilnya, maka langsung masukkan saja ke matriks kofaktornya. Min 7, min 1, 3. Selanjutnya adalah mencari yang baris ketiga. Untuk baris ketiga berarti C31 yang artinya baris ketiga kolom ke-1. Rumusnya masih sama, min 1, 3 tambah 1, matriksnya berarti hilangkan baris ketiga dan kolom ke-1. Berarti sisa 5, 4, 3, 1. Tiga tambah 1 kan 4. Hasilnya akan menjadi positif karena pangkatnya positif. Determinannya 5 kali 1, 5. 4 dikalikan 3, 12. Hasilnya adalah min 7. Untuk kolom yang kedua berarti C32 sama dengan min 1, 3 ditambah 2. Matriksnya hilangkan baris ketiga kolom kedua, berarti sisa 1, 4, 4, 1. Tiga tambah 2, 5. Berhubung ini pangkatnya
Determinannya 1 kali 1, 1, 4 dikalikan dengan 4, 16 sama dengan 15. Dan yang terakhir adalah yang kolom ketiga, berarti C 33 sama dengan min 1, 3 ditambah 3 dengan matriksnya hilangkan baris ketiga, kolom ketiga, berarti sisa 1, 5, 4, 3. Sama dengan min 1, 3 tambah 3 kan 6, 1, 5, 4, 3. Angkatnya positif berarti hasilnya akan menjadi positif. Yang determinan 1 kali 3, 3, 5 kali 4, 20 sama dengan min 17. Setelah didapat semua hasil dari baris ketiga tadi, langsung masukkan lagi ke matriks kofaktornya. Berarti min 7, 15 dan min 17. Maka matriks adjoint ini adalah transpos dari matriks kofaktornya, berarti sama dengan yang baris ini dirubah menjadi kolom, berarti baris pertama berubah menjadi kolom 1, 7, min 11, 5. Terus baris kedua menjadi kolom kedua, berarti min 7, min 1, 3. Dan yang terakhir baris ketiga akan menjadi kolom ketiga, berarti min 7, 15, min 17. Selanjutnya langsung masukkan ke rumusnya ini tadi. Maka inverse dari A adalah 1 per determinan A nya tadi adalah 28 dan adjoint A nya yang ini tadi. Selanjutnya kalikan ini dengan adjoint A, berarti inverse A sama dengan 7 per min 28 min 7 per min 28, hasilnya akan menjadi 7 per 28. Ini juga sama, 7 per 28 min 11 per min 28, hasilnya akan menjadi 11 per 28. Min 1 per 28, hasilnya akan menjadi 1 per 28. 15 per min 28, 5 per min 28, 3 per min 28, dan min 17 per min 28 disederhanakan menjadi 17 per 28. Berhubung yang ini bisa disederhanakan, berarti 7 per min 28 itu juga disamakan akan menjadi 1 per min 4. Yang ini akan menjadi 1 per 4. Ini juga sama 1 per 4. Dan yang lainnya ini sudah tidak bisa disederhanakan, jadi tulis saja langsung. Jadi ini adalah hasil dari inverse matriks A. Untuk materi yang keempat atau materi terakhir adalah mengenai vektor, yaitu dalam soal yang pertama yang A itu luas jajar benjang yang dibatasi U dan V. Untuk rumusnya sendiri, luas jajar benjang itu panjang dari U cross V. Berarti pertama-tama kita cari terlebih dahulu U cross V-nya.
diketahui nilai U-nya itu 154. Ini adalah persamaan yang pertama. Terus yang V atau persamaan keduanya adalah 431. Maka untuk mengalihkan silang ini kita menggunakan yang pakai IJK itu, berarti U cross V sama dengan IJK, masukkan yang U dan V-nya ini, sama dengan matriks yang ini, yang J sama K dulu, I dikurang matriks yang I dan K, itu berarti 1441, J ditambah yang matriks I dan J ini, berarti sisa 1, 5, 4, 3. Untuk menghitung ininya berarti menggunakan rumus seperti determinan tadi, dikalikan silang, yaitu 5 dikalikan dengan 1, itu adalah hasilnya 5. 4 dikalikan dengan 3 hasilnya 12. I kurang 1 kali 1 kan 1. 4 dikalikan dengan 4 adalah 16. Ditambah 1 kali 3, 3. 4 dikali 5, 20. 5 dikurang 12 hasilnya adalah min 7. 1 dikurang 16 itu hasilnya adalah 15. Terus untuk yang 3 dikurang 20 ini hasilnya adalah min 17. Maka untuk hasilnya adalah min 7, 15, dan juga min 17. Jadi ini adalah hasil dari U cross V. Kita tulis saja di sini, sama dengan min 7, 15, min 17. Maka selanjutnya langsung masukkan saja ke rumus. Berarti U cross V sama dengan akar min 7 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2 ditambah min 17 pangkat 2. Min 7 pangkat 2 hasilnya adalah 49. 15 pangkat 2 hasilnya adalah 225. Min 17 pangkat 2 hasilnya adalah 289. Sama dengan 563. Atau jika disederhanakan bisa menjadi 23,73. Jadi ini adalah hasil dari luas jajar jenjang yang dibatasi U dan V. Untuk soal yang kedua atau yang B, yaitu komponen vektor persamaan 1 sepanjang persamaan 3. Pertama-tama diketahui dulu persamaan 1 atau U
3-nya atau W sama dengan 1, 2, 3. Untuk rumus dari komponen vektor sepanjang ini adalah approach W, karena kan sepanjang dari bersamaan 3, approach WU sama dengan U dot W per panjang W kuadrat kalikan W. Jadi pertama-tama kita cari dulu perkalian antara U dot W nya ini U tadi diketahui 154 dan W tadi diketahui 123. Jadi untuk mengalihkannya ini tinggal kalikan persamaan tempatnya ini, berarti 1 kali dengan 1, 5 kali dengan 2, 4 dikalikan dengan 3. 1 dikalikan dengan 1 ditambah 5 dikalikan dengan 2 dan ditambah 4 dikalikan dengan 3. 1 kali 1 hasilnya ada 1, 5 kali 2 10, 4 dikalikan dengan 3 12 sama dengan 23. Jadi ini adalah hasil dari U dot W. Langsung masukkan saja ke rumusnya ini. Untuk panjang W ini berarti W tadi kan diketahui 1, 2, 3. Kan rumus dari panjang itu kan akar ya, berhubung akar dengan pangkat 2 berarti akar ininya akan menjadi hilang, berarti sisa 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. 1 pangkat 2 itu ada 1, 2 pangkat 2 4 dan 3 pangkat 2 adalah 9. Hasilnya 14. Langsung masukkan lagi ke rumus, berarti 23 per 14 dikalikan dengan W nya tadi 1, 2, 3. Untuk cara menghitungnya berarti 1 dikalikan dengan 23 hasilnya 23 per 14. 2 dikalikan dengan 23 46 per 14. 3 dikalikan dengan 23 69 per 14. Jadi ini adalah hasil dari komponen vektor persamaan 1 sepanjang persamaan 3. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.